Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Judulnya itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal. Ya, yang pertama, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli kepada umat-umatnya. Dia tidak ingin orang-orang yang mengikutinya itu pulang dengan kelaparan. Sebab itu Yesus mengadakan mujizat. Ya, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk yang perempuan, yang wanita, ya, dan anak-anak. Ya, kemungkinan bisa 15.000 orang. Ya. Yesus tidak ingin mereka pulang dengan lapar, karena Yesus peduli kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, karena Dia adalah Allah yang peduli. Firman-Nya juga berkata, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Apalagi tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Burung-burung di udara tidak punya lumbung, tidak punya tabungan, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Amin. Ya, itu yang pertama yang kita dapatkan lewat pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang dapat menggandakan pengorbanan anak-anaknya. Ada seorang anak kecil yang berkorban 5 roti dan 2 ikan. Dipersembahkan untuk Yesus dan dilipat gandakan oleh Yesus. Jadi berkat buat banyak orang. 5 roti dan 2 ikan yang mestinya dimakan mereka saja, dimakan oleh anak kecil itu saja habis. Tapi karena mau mengorbankan untuk Tuhan, mau mengorbankan untuk orang lain, sehingga
roti itu menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu Saudara, jangan takut berkorban. Allah sanggup menggandakannya. Allah tidak butuh pengorbanan kita, pemberian kita. Tapi kalau ada orang yang mau berkorban, Allah itu senang sekali. Karena orang yang berkorban itu memiliki hati dan wataknya Tuhan yang suka berkorban. Nah, di hari-hari yang sulit seperti ini, banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi buat orang yang berani berkorban seperti anak kecil itu, Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup memberkati kita kembali. Amin. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus tidak suka orang yang membuang-buang berkat. Nah, dikatakan ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Tuhan tidak ingin orang membuang makanan. Tuhan ingin semua berkat yang diberikan pada kita, kita tidak membuangnya. Ya. Bapak Ibu, mungkin di sana, jauh di sana, ada orang-orang yang makan aja mungkin sulit, ya seperti hari-hari ini. Kalau sampai kita membuang makanan, ya itu sayang sekali. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin orang menyia-nyiakan makanan, membuang makanan. Kalau ambil makanan secukupnya saja, jangan ada yang tersisa dan jangan ada yang terbuang. Amin. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang bisa kita pelajari dalam pembacaan ini, masih ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Yang keempat, Tuhan tidak ingin ya banyak sampah-sampah yang berserakan di mana-mana, sisa-sisa roti ya berserakan di mana-mana. Tuhan bukan hanya senang hati yang suci, hati yang bersih, tapi Tuhan juga suka tempat-tempat yang bersih, rumah yang bersih, tempat tidur yang bersih, kamar mandi yang bersih, lingkungan rumah kita yang bersih. Tuhan tidak suka dengan sampah yang berserakan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah 4 hal yang bisa kita pelajari ya lewat renungan pada pagi hari ini. Ya lewat mujizat yang Tuhan adakan. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Dan percayalah, kalau kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan kelaparan, kita akan dipedulikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus sanggup menggandakan pengorbanan akan anak-anaknya. Seperti anak kecil yang mengorbankan bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, jangan takut miskin, jangan takut lapar karena kita berkorban. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang membuang makanan. Itu kalau ambil makanan yang pas, kira-kira habis, jangan ada yang dibuang. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan Yesus suka yang bersih. Bukan hanya hati yang bersih, tapi tempat yang bersih, rumah yang bersih, kamar mandi yang bersih, lingkungan rumah yang bersih. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Amin.
Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan singkat pada pagi hari ini yang boleh mengajar kami semua. Untuk kami belajar percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menggandakan setiap pengorbanan anak-anaknya. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak suka orang yang membuang makanan. Dan Engkau adalah Tuhan yang suka dengan yang bersih. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GIA Sindoro ini khususnya, namun juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kota Ungaran, yang ada di Indonesia, yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara keuangan, kesulitan secara rezeki, makanan. Kami berdoa pagi hari ini, Tuhan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.